Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Sriwandira dari Prodi Hukum dari kelas HK22C2. Di sini saya akan menjelaskan tentang azas-azas hukum pidana. Sebelumnya, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu saat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hukum pidana material menentukan dengan cara bagaimana mengenakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum acara pidana. Ada beberapa azas hukum pidana yang terkenal, di antaranya 1. Azas legalitas. Azas ini berkaitan dengan seorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tidak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP sebagaimana dijelaskan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Dari penjelasan tersebut bahwa azas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung 3 pokok pengerti, yakni tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan. 2. Azas teritorialitas. Azas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karena azas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi azas ini berisi azas positif yang dimana tempat berlakunya seorang pidana itu berdiam diri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dalam pasal 3 KUHP yang juga berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia. Yang ketiga, selanjutnya kita akan melanjutkan azas nasional aktif atau azas personalitas. Azas ketiga ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Akan tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antara negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Terdapat dalam pasal 5 KUHP. Pertama, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia. 2. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf B boleh juga dilakukan jika tersangka baru menjadi penentuan terhadap suatu perbuatan yang dimaksud suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri tempat perbuatan itu dilakukan. Jadi kita sampai sini paham kan? Yang kita akan melanjutkan azas keempat, yaitu azas nasional pasif atau azas pelindung. Azas ini memberlakukan KUHP terhadap siapa
siapapun baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Terdapat pasal 4 KUHP, ketentuan pidana dalam perundangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang-orang yang melakukan di luar Indonesia. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal 101, 106, 107, 108, dan 131. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia atau tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagaimana pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Selanjutnya kita melanjutkan azas kelima, yaitu azas universalitas. Azas universalitas ini biasanya berkaitan dengan azas kemanusiaan. Dalam arti si pelaku tidak dipidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti, seperti tidak pidana terorisme di mana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana. Selanjutnya melanjutkan azas keenam, yaitu azas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Azas ini mempunyai makna yang sama dengan makna azas legalitas itu sendiri, sehingga azas ini dibekukan ke dalam satu azas yang fundamental, yaitu menjadi azas legalitas. Azas tiada pidana tanpa kesalahan atau azas kesalahan mengandung pengertian bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatan tersebut. Azas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya sendiri. Baiklah, demikian itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.